Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Jadi, bahas soal ya, kemungkinan di kuisnya keluar ya. Jadi ada namanya suatu dinding penahan tanah ya dengan data sudah apa namanya ditetapkan ya. Dengan kemiringan adalah 1:5 ya. Jadi apa namanya dicari seberapa apa namanya stabilitas terhadap dinding penahan tanah itu sendiri ya. Yaitu adalah suatu dinding penahan tanah dari pasangan batu ya direncanakan dengan ukuran dengan taksiran seperti pada gambar. Tanah di belakang ya adalah V-nya adalah 32 derajat, gamanya 1,72, tanah dasarnya adalah 32 derajat, sigma izinnya adalah 2 kilogram per sentimeter persegi, pasangan batu ya untuk apa berat jenisnya 2, sigma desaknya 15, sigma tariknya 3 dan sigma tekannya 1,5 kilogram per sentimeter persegi. Selidikin stabilitas kekuatan konstruksi ya. Jadi di mana semua penyelesaian itu dianggap adalah yang perbatasan paling luar yaitu adalah seperti ini ya Mas ya. Kalau mau bikin pointer gimana Mas ya? Bisa pointer gimana Mas? Spotlight ya. Kalau pointernya gimana Mas caranya Mas? Ada yang tahu nggak ya? Halo? Coba pencet apa yang di sebelah ujung kiri Pak yang lambangnya kayak pensil. Kayak pensil oke. Mic audio itu Pak di sebelah kiri bawah. Ini shape ya? Bukan pointer ya Mas. Apa ya? Sebentar. Ada yang bisa aduh mana ya? Ada yang tahu nggak Mas? Remote sheet, remote control, auto sheet. Bentar ya, saya cari dulu. Ada yang tahu nggak Mas? Coba di draw Pak bagian atas Pak. Bentar, apa aplikasi Zoom pilih layar aplikasi untuk dibagikan anotasi bisa akses berikut menggunakan Zoom share screen anotasi. Ya udahlah, nggak usah pakai pointer-pointeran ya. Oke, jadi apa namanya? Predikin stabilitas dan kekuatan konstruksi. Ya, penyelesaiannya adalah semua dipandang dari sisi terluar ya, maksudnya di sisi yang terluar mana? Dari B ke D. Itu Mas ya, dari sisi terluarnya ini ya. Sisi terluar yang ke dalam itu lah ya, yang berbatasan dengan tekanan tekanan aktifnya ya. Jadi semua ditinjau dari situ. Kalau dianggap bahwa tidak terjadinya suatu friction antara set di side antara itu maka dianggap nol ya. Maka dianggap nol. Kalau misalkan kalau dinding penahan tanahnya dia sudah saya jelasin ya, dinding penahan tanahnya ini model gini. Kalau modelnya gini Mas, gitu ya. Misalkan di soal modelnya seperti ini, ya.
Ya. Aduh, modalnya seperti ini Mas. Gini, gini. Gimana nih Mas? Ini lurus ya. Ini anggap lurus ya Mas ya. Lurus gini ya, lurus gini. Bisa dipahami nggak? Bisa tahu nggak Mas? Ininya lurus Mas ya, nggak ada kaki ke dalamnya. Ini nggak ada, ya. Maka set B-setnya ada frictionnya. Jadi V-nya berapa Mas? V aksennya jadi berapa Mas? Halo, paham Jadi nggak? nol, Pak. Apa? Gani tahu nggak Gani? Jadi nol, Pak. Apa? Jadi nol. Piye, piye, piye? Agak kencengan dikit Mas. Suara kamu kecil banget. Pi-nya jadi nol, Pak. Nol, Pak. Enggak, kalau kalau tidak ada dianggap tidak ada suatu gesekan, maka nol. V aksennya nol. Tetapi kalau ada, maksudnya nol itu dia tetap 100% gitu ya. Kalau ada berapa Mas? Buka PPT saya yang minggu lalu ya. Ya kalau ada tergantung ya, ada 0,75 sampai 0,8. Oke, saya lanjut. Jadi muka air tanahnya perbandingannya antara vertikal dan horizontal 1:5. Cari sudut kemiringannya. Sudut kemiringannya yaitu adalah 11,31 didapatkan dari arc tangan dari tinggi sama apa jarak horizontalnya ya. Nanti dikalikan apa namanya dikalikan 360 dibagi V-nya nanti ketemu 11,31 derajat. Maka dicari namanya koefisien aktifnya dari EA-nya ini ya. EA, nanti ketemu EA apa EA. KA-nya adalah cos V dibagi satu ditambah akar sin V dikalikan sin V dikurangi apa theta dibagi cos theta diakarkan kuadrat ya dipangkatkan kuadrat sehingga didapatkan koefisien aktifnya adalah 0,348. Oke, sampai sini sudah paham? Mas, sudah paham belum? Mas Gani, Mbak yang lainnya Paham, Pak. Silakan lanjut, Pak. apa? Udah Pak, paham, izin Mas? bertanya, Pak. Suaranya kok kecil ya, Mas? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, monggo. Sebentar, suara kamu kok Untuk kecil. Hmm. Gimana? untuk pi-nya itu kita pakainya tuh tahu 32 derajat atau 30 derajat itu Nanti saya berdasarkan apa, tentukan, Pak ya? Mas. Ini kan? Iya, pi-nya kan tanah di Iya. belakang 32 derajat, Pak. Terus ada tanah dasar 30 derajat, Pak. Hmm. Itu kenapa dipakai yang 32 derajat, Pak? Karena tanah dasar kan di bawah dari lapisan A sampai B di bawah ini loh. Oh, jadi yang bekerja gayanya pakai yang tanah yang di belakang. Iya, kan ini kan. Aduh, Oh, itu, Pak. kan tanah dasar kan ini kan? Betul nggak, Jadi Mas? tanah dasar tuh yang bawah itu, Pak. Iya, tanah dasar kan ini. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Ya, paham ya? Paham, paham. Jadi yang digunakan adalah 32. Oke ya? Oke. Cara ngilangin ini gimana nih? Sebentar. Gimana Mas? Cara ngilanginnya nih Mas? Knowledge clear outline. Oke, maka EA-nya adalah kan segitiga ya. Tengah H kuadrat dikalikan gamma dikalikan KA. Ketemu ya Mas ya? Maka dicarikan hanya kan ini kan. Hanya kan adalah sepanjang ini kan. Sepanjang ini kan hanya nih. Hanya berapa kan tambah ini kan 0,8 tambah 0,4 tambah 4,8 ditambah sedikit ini ya. Nanti kan ketemu tuh H sama dengan BD sama dengan BC ditambah CD ya. BC ditambah CD. Betul ya? Jadi ini ditambah ini ditambah ini. Betul ya Mas ya?
ya adalah 6 tambah setengah ditambah seperlima kali setengah 1,2 tambah 0,58 adalah 6,36 meter. Maka EA-nya ya tekanan aktif yang bekerja adalah setengah 6,36 kuadrat dikalikan 1,72 dikalikan 0,348 adalah 12,09 ton. Momen oleh EA itu terletak di titik A. Titik A itu mana? Titik A ini. Sehingga pada tekanan aktif ini mendorong sehingga dia kan akan berrotate ke sini kan, Mas? Betul nggak, Mas? Betul ya? Betul, Pak. Oke ya. Saya lanjut. Maka momen di titik A, maka momennya adalah 12,09 ya dikalikan 6,36 dibagi 3 sepertiga sepertiga maksudnya ini. Udah tahu belum, Mas ya? Ini ya, ini misalkan ini nih, ini adalah 1/3 dari H. Kalau yang di atas berapa, Mas? Kalau di atasnya berapa, Mas? Dua Dua per per tiga. 2/3. Oke ya. Maka sepertiga ketemu. Seperti ya, 12 kali sepertiga 6,36 adalah 26,63 ton meter. Oke. Perhitungan momen penahan. Ya, momen penahan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, ditulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Yaitu adalah momen penahan itu apa aja Mas yang bekerja? Berat sendiri dari dinding penahan tanah sama tanah yang apa Mas? Halo? Tuh gimana mau kuis nih Mas? Halo? Mas? Gak dengar? Halo? Dengar nggak? Halo? Terdengar, Pak. Ayo. Jadi yang bekerja sebagai penahan apa aja Mas? Tuh. Halo Mas, Tanah yang tadi pasif, Mas, apa? tanah pasif. Gimana? Enggak, yang ya udah deh sayang. Enggak, kalian ini PPT udah dipelajarin belum sih Mas? Pak, Ini mohon ya. maaf, PPT belum diberikan sama Bapak. Oh belum. Pak, PPT belum diberi, Pak. Oh ya ya nanti mak ini saya berikan saya share deh. Ini ya. Jadi ini ya. Jadi gaya penahan itu yang di sini adalah berat dari dinding penahan tanah. Berat dari DPT mana nomor berapa aja Mas? Ada yang bisa jawab nggak? Berat DPT nomor berapa aja Mas? Halo? 1, 2, 3 bukan, Pak? Sama? 1, 2, 3. Sama Sama 4. sama 4. Oke, korek. Yang berat penahan yang dari tanah yang mana Mas? Ayo. Berat penahan yang dari tanah yang 8 mana bukan, Mas? Pak? Apa? Jawab aja Mas. 8, 5, 7. Apa? 8. 8, Halo? 5, dan 7. 6-nya masuk nggak 6-nya? 5 dan 7. 6-nya masuk nggak 6? Masuk. Masuk. Oke ya. Jadi yang tadi adalah dia masuk sebagai penahan. Maka cara yang sederhana sekali, kalian cari eksentrisitasnya dulu. Bisa tahu kan cara eksentrisitasnya? Tahu kan Mas?
Jangan ketemu kan, Mas? Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Pak. Apa? Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi dari A B titik senternya bekerja di mana, Mas? Ayo, lo. Bekerja di mana, Mas? Di Di tengah, tengah. Pak. Tengah. Di tengah itu berapa kalinya, Mas, dari lebar AB-nya? Setengah, Pak, setengah. Nah, oke. Ya, ini setengah. Yang yang setengah yang mana aja, Mas? B, yang 8 4 2 sama 7. Yang lainnya adalah ya ini adalah apa namanya? Sepertiga ya, dan sepertiga semuanya. Oke, nanti didapatkan ini ya. Setengah 0,52 kali 5,2 dikalikan 2. 2 adalah berat jenis dari betonnya ya, dari apa namanya? Dari pasangan batunya ya, 2 ya. Maka ini adalah ketemu beratnya. Beratnya adalah 2,704, nomor 2 8,320 dan seterusnya sampai di 8 adalah 0,206 yaitu 0,4 dikalikan 0,3 dikalikan 1,72 adalah berat atau apa density dari tanahnya. Terhadap lengan ya nomor satu adalah 0,3 ditambah 2 per 3 kali 5 0,52 ya. Nomor satu ini ya. Nomor satu jadi 0,3 ditambah sepertiga dikalikan 0,52. Betul ya? 2 per 3 kalikan 0,52 kan. Oke. Maka didapat momen. Momen adalah beratnya dikalikan terhadap apa tuas lengannya ya, yaitu adalah 0,647 adalah 1,749 sehingga didapatkan apa namanya tot kumulatifnya adalah 33,975, momen pasifnya adalah 35,386 ya. Selanjutnya untuk perhitungan stabilitas ya dan penggulingan. Oke, untuk momen penggulingan tadi udah ditemukan adalah apa namanya 65,386 momen. Selanjutnya adalah momen oleh EA, yaitu adalah tadi ya dari EA-nya ini terhadap titik A ya, maka didapatkan adalah untuk penggulingan adalah MP pasif dikurangi momen momen aktif yaitu 65,386 dibagi 26,63 yaitu 2,455 lebih besar dari 1,5 yaitu adalah oke. Selanjutnya adalah terhadap geseran yaitu adalah gaya gesernya adalah 12,09 ton yaitu hanya beratnya saja yang mendorong gitu ya. Maka EA-nya adalah 12,09, gaya penahannya adalah V dikalikan tangan apa V apa di tangan V-nya atau apa kuat gesernya yaitu adalah 33,975 dikalikan tangan 30. Tangan 30 adalah di bawah ya. Di bawah sini ya, tangan 30 di bawah. Jadi di bawah dari dinding penahan tanahnya 30 derajat. Ya, 30 derajat, maka didapatkan adalah 19,615 ton. Faktor keamanannya adalah
V dikali tangan V dibagi EA sama dengan 19,615 dibagi 12,09, yaitu 1,622, lebih besar dari 1,5. Oke. Selanjutnya terhadap daya dukung tanah dasar, ya. Jadi yang masuk pada daerah Karen yaitu adalah resultante beban semuanya terhadap titik tinjaunya, ya. Dia itu bekerja di sebelah dari kakinya. Maksudnya di sini titik pecahnya, ya. Titik pecahnya di sebelah dari A. Ya, maka terhadap apa namanya E-nya itu kan adalah titik eksentrisitasnya terhadap titik Karen-nya, maka resultante gaya titik A sama dengan X-nya. Maka X-nya adalah sigma MA ya dibagi V yaitu adalah 65,386 ya dibagi 26,63 yaitu momen aktifnya momen pasif dikurangi oleh momen aktif ya dibagi oleh apa namanya berat dari tekanan aktifnya. Ya, tekanan aktifnya ya. Maka didapatkan adalah 1,41 meter. Untuk eksentrisitas dia adalah di sebelah kanan dari titik eksentrisitasnya. Jadi di sebelah kanannya. Jadi untuk eksentrisitas terhadap titik nol, pusat adalah di berat alas, yaitu di daerah daerah inti daerah kernnya. E sama dengan eksentrisitasnya adalah sama dengan X dikurangi setengah dari B. Karena dia di sebelah sebelah kiri. Dari sebelah kiri apa sebelah kiri dari titik eksentrisitasnya setengah dari A sama sama B, maka dia adalah negatif. Yaitu adalah X-nya adalah 1,41 dibagi 1,7 yaitu adalah minus 0,259 yaitu di sebelah kiri dari titik eksentrisitas. Selanjutnya adalah absolut minus 0,259 lebih kecil dari seperenam dari B-nya. Maksudnya ini adalah daerah inti Karen. Maka adalah 3,4 dibagi 6 sama dengan 0,567. Masih dalam di daerah inti oke. Gitu ya. Jadi saya lanjut untuk sigma maksimumnya maka V per B dikalikan 1 ditambah 6E dibagi B sama dengan 33,975 dibagi 3,4 dikalikan 1 ditambah 6 dikalikan 0,59 dibagi 3,4 sehingga sigma maksimumnya lebih kecil dari sigma izinnya yaitu 2 yaitu oke. Untuk minimumnya maka V per B dikalikan 1 minus 6E per B sama dengan 5,425 lebih besar sama dengan 0 oke. Jadi apa namanya daerah daerah tekan dan tarik oke masih di daerah inti. Sekarang cek terhadap kekuatan konstruksi dari dinding penahan tanah itu sendiri. Karena apa namanya silo ini diasumsikan dia sebagai apa namanya pondasi yang menopang di atasnya, maka inti kepecahannya ada di daerah sini, ya. Inti kepecahannya ada di daerah ini. Ini ya, ini daerah kepecahannya, ya. Kelihatan nggak, Mas? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, ini adalah daerah yang pecah. Maka mana ya? Oke. Maka sebagai contoh yang menampang mendatar dinding yang di bagian bawah kayak yang bekerja. Jadi hanya bekerja hanyalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang di bawahnya tidak bekerja sama EA-nya hanya bagian atas yang bekerja. Maka hanya adalah 5,2 ya ditambah 0,24 adalah tingginya tadi ya sehingga didapatkan EA-nya hanya 9,063 ton. Maka momen terhadap A adalah minus apa namanya 16,434.
Selanjutnya untuk perhitungan momen penahan M2. Jadi yang pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, yaitu beratnya adalah setengah, ya, setengah 0,52 kali 5,2 dikalikan berat dari pasangan batu 2,704 dan seterusnya dapatkan berat penahannya yang di atas dari pondasi itu sendiri adalah 22,878. Ini lengannya adalah yang nomor satu adalah minus 0,91 dan di kelima adalah 0,86 yaitu momennya adalah 2,40 ton meter. Jumlah momen terhadap titik nol yaitu momennya adalah minus 6,434 ditambah apa namanya 2,40 sama dengan 14, minus 14,034. Untuk eksentrisitasnya M per V adalah apa namanya tadi 14,34 dibagi V-nya adalah 22,878 adalah minus 0,613 meter. Untuk eksentrisitasnya absolutnya dia adalah 1/6 B yaitu adalah 0,42 ya. Ternyata resultante gaya di luar inti sebaiknya ukuran diperlebar ya. Jadi ini beban eksentrisitasnya itu melebihi dari daerah Karen. Jadi kemungkinan apa namanya di antara atas sama bawah kemungkinan dia terjadi apa namanya retak gitu ya. Tetapi boleh dicek terhadap tegangan tarik yang dapat menahan. Bisa jadi pada yang di atas untuk mengurangi terjadinya tegangan tarik yang menyebar yang terdapat maka bisa diberikan suatu tulangan tarik di bawah dari apa namanya pasangan batu itu sendiri. Ya, maka dapat digunakan untuk tegangan ya adalah V per A dibagi ditambah momen dibagi W sama dengan 22,878 dibagi 2,52 kali 1 yaitu adalah 22,43 sama dengan apa namanya 2,242 lebih kecil dari sigma desak dari 15 yaitu kilogram sentimeter persegi yaitu oke. Untuk apa namanya tariknya ya V per A minus apa namanya M per W yaitu adalah 0, minus 0,428 lebih kecil dari apa namanya izinnya yaitu 3 kilogram per sentimeter persegi. Untuk geser, kenapa? Untuk geser ya yaitu 3/2 dikalikan D per B B kali H yaitu adalah 5,39 yaitu adalah 0,539 kilogram per sentimeter persegi lebih kecil dari izinnya yaitu 1,5 kilogram per sentimeter persegi. Yaitu oke. Untuk kekuatan kaki pondasi, kaki sebelah kiri tebalnya adalah 0,80, panjangnya adalah 0,30. Maka L adalah setengah dari D boleh tidak diperiksa. Maksudnya adalah dia terlalu kecil. Jadi pada panjang L-nya ini karena dia terlalu kecil bisa diabaikan sebagai tahanan sebagai penahannya. Ya, maksudnya adalah kaki di sebelah kiri ini ya. Kaki di sebelah kiri ini karena terlalu kecil maka ini bisa diabaikan. Jadi modelnya karena dia terlalu kecil maka bisa diabaikan ditutup. Saya paham ya, saya? Bisa ditutup gitu. Oke, mana tadi? Oke, ke kaki set. Oke, untuk kaki kanan sigma 1 sama dengan sigma minimumnya maka 5,425 dan seterusnya ya. Sehingga momen speednya maka pada apa namanya momen yang terjadi adalah apa namanya 0,866 ton meter sama dengan 86.600 kilogram per kilogram sentimeter. Oke, untuk terhadap geser pada di daerah yang mengalami konstruksi, jadi bukan di bawah, bukan di sini ya, bukan di bawah sini, tetapi di atas gitu ya, bukan di sini, tetapi di sini, ya, di sini yang dicek ya.
Oke. Untuk tekanan geser adalah 1,6 dikalikan 0,58 ditambah 0,58 dikalikan setengah 9,36 ditambah 9,56 dikurangi 0,58 dikalikan setengah dikalikan apa 5,425 tambah 6,983 yaitu 2,816. Untuk tegangan gesernya adalah 5,28 5,28 yaitu 0,528 lebih kecil dari tegangan izin gesernya yaitu 1,5 kilogram per sentimeter persegi. Ada pertanyaan nggak, Mas? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Halo, ada pertanyaan nggak, Mas? Mas, Cukup Pak dari saya. kalau kurang jelas, saya besok sore ada di kampus, tapi sore ya. Kalau kurang jelas, eh, kalau kurang jelas, temuin saya di lantai 9 di S2 apa namanya sore setelah jam 2 siang ya. Boleh konsultasi saya terhadap apa namanya materi ini. Jadi kisi-kisinya adalah ini ya dari nomor 106 terhadap sampai 103 ya. Kisi-kisinya adalah ini. Ada pertanyaan nggak? Mau di-share atau enggak nih PPT-nya? Di-share, Di Pak. share Pak, di share Pak. Jadi untuk kuis ini ya, belajar di sini ya. Saya bikin plek kayak gini, bukan plek mirip ya. Ya, cuma saya rubah dimensinya dan sebagainya gitu ya. Yang dimaksud kontak pressure tuh ini loh tadi itu loh. Yang di WA saya itu siapa tuh? Yang nanya kontak pressure. Ada yang tanya nggak tempat tadi itu? Halo? Ada yang nanya nggak tadi? Siapa yang nanya? Halo? Tuh. Halo? Halo? Udah pada capek ya? Ya, Mas. Baik Bapak. Kok nggak ada suaranya, Mas? Halo? Ini paham atau kurang paham? Apa nggak dong? Kalau dari saya cukup paham Pak. Kalau dari yang Apa? lain tahu Pak. Kalau dari Gani paham Pak. Oh, paham ya? Gampang ya? Oke. Kalau kurang jelas, besok setelah jam 2 saya ada di kampus. Ya, ketemu saya di kampus. Yuk, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.